Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 3, tema 3, subtema 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan jarak. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan sebagai latihan. Selamat menikmati. Perhatikan ilustrasi berikut. Edo pergi ke sekolah menggunakan bus sekolah. Jarak antara rumah Edo dengan sekolah adalah 1 km. Bus sekolah tersebut singgah terlebih dahulu di rumah Lani yang berjarak 500 meter dari rumah Edo. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat informasi mengenai jarak, yaitu jarak rumah Edo ke sekolah 1 km dan jarak rumah Edo ke rumah Lani 500 meter. 1 km dan 500 meter adalah contoh dari jarak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Kalau satuan panjang biasanya menggunakan meter, sentimeter, atau milimeter. Tapi satuan jarak menggunakan kilometer dan meter. Satuan jarak pada dasarnya sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Akan tetapi, satuan yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. Mari kita belajar merubah satuan jarak dari kilometer ke meter. Perhatikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu konversi satuan jarak. Konversi seperti yang sudah kita pelajari yaitu merubah satuan jarak dari satuan satu ke satuan yang lainnya. Karena satuan jarak yang sering digunakan adalah kilometer, maka kita akan mengubah satuan kilometer ke meter. Kita lihat penjelasannya berikut. Misalkan kita mempunyai 1 kilometer, mau kita rubah ke meter. Kita lihat pada tangga satuan jarak. Kilometer ke meter ternyata turun 3. Maka bisa kita tulis 1 kali 10 kali 10 dikali 10. 10-nya ada 3. Kemudian ternyata 10 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya adalah 1000. Mempunyai 0,3 juga. Jadi 1 km dengan cara mudah kita bisa menulisnya 1 dikali 1 lagi, karena turunnya 3 tinggal tambahkan 0-nya 3. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Agar kalian lebih memahami, sekarang mari kita mencoba contoh berikut. 5 km akan kita rubah ke meter. Kita lihat pada tangga satuan jarak. Kilometer ke meter ternyata tadi turunnya adalah 3. Maka bisa kita tulis 5 dikali 1, 0-nya ada 3 atau 5 kali 1000. Cara perkaliannya bagaimana? Yaitu tinggal 5 dikalikan 1 sama dengan 5.
masih menyimpan 0,3, tinggal kita tambahkan di belakang. Jadi 5 km sama dengan 5.000 meter. Contoh kedua, 12 km akan kita rubah atau kita konversi ke meter. 12 karena tadi turunnya 3, kita kalikan 1, nolnya juga ada 3. Caranya adalah tinggal 12 dikali 1, hasilnya 12, tinggal kita tambahkan 0 yang kita simpan. Hasilnya adalah 12.000 meter. Contoh ketiga, ini cukup berbeda. 4 km 100 meter. Mau kita rubah ke meter. Kita lihat, 4 km 100 meter bisa kita pisah menjadi 2. Yaitu 4 km dan 100 meter. Satuan yang belum meter adalah 4 km. Maka 4 km-nya kita rubah ke meter. Turunnya adalah 3, berarti 4 dikali 1000. Hasilnya adalah 4.000. Setelah itu kita jumlahkan antara 4.000 dan 100. Hasilnya adalah 4.100. Jadi 4 km 100 meter hasilnya adalah 4.100 meter. Selanjutnya nomor 4, 6 km 225 meter mau kita rubah ke satuan meter. Seperti cara nomor 3, kita pisah menjadi 2, yaitu 6 km dan 225 meter. Yang kita rubah adalah 6 km-nya menuju ke meter. Turunnya 3, jadi 6 dikali 1000. Hasilnya adalah 6.000. Selanjutnya kita jumlahkan antara 6.000 dan 225. Ketemu hasilnya 6.225. Alhamdulillah, sudah paham ya? Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin merubah satuan meter ke kilometer? Untuk aturan tangga satuan jarak, setiap naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Selanjutnya kita lihat contohnya. Nomor 1, 5.000 meter akan kita rubah ke kilometer. Kita lihat pada tangga satuan jarak. Ternyata meter ke kilometer itu naik 3. Berarti bisa kita tulis 5.000 dibagi 1, nolnya ada 3 atau 1.000. Cara pembagiannya bagaimana? Ya, tinggal kita coret nolnya pada ribuan ada 3, kita hilangkan. Kemudian 5.000-nya juga 3 kita hilangkan. Harus sama ya penghilangannya, nolnya jumlahnya. Karena tinggal 5 dibagi 1, hasilnya 5. Nomor 2, 12.000 meter mau kita rubah ke kilometer. Ya, ternyata naiknya juga 3 tadi. Jadi 12.000 dibagi dengan 1.000. Punya 0,3 kita coret 1.000-nya. 12.000-nya juga punya 0,3, kita coret 3. Hasilnya tinggal 12 dibagi 1. Hasilnya 12 km. Soal nomor 3, 3.300 meter mau kita rubah ke kilometer. Nah, kalau ini berbeda ya jenis soalnya. Caranya adalah 3.300 bisa kita tulis 3.000 ditambah 300. Kemudian bisa kita pisah menjadi 2, 3.000 meter dan 300 meter. Yang kita rubah adalah yang 3.000 meternya, kita jadikan ke kilometer. Berarti 3.000 dibagi dengan 1.000. Ketemu hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 km kita tambahkan dengan 300 meter.
3 km tambah 300 meter, bisa kita tulis 3 km 300 meter. Jadi terdapat dua satuan, yaitu kilometer dan meter. Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita belajar soal cerita tentang jarak. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Kemudian pada hari selanjutnya dia akan diajak ke kebun binatang. Perhatikan denah berikut. Berdasarkan denah, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan, manakah jarak yang paling jauh? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Ya, berikut pembahasannya. Berdasarkan soal tadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 meter. Kemudian rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Kita lihat ternyata satuannya belum sama. Untuk jarak rumah Edo ke nenek masih ada kilometernya, maka perlu kita rubah dulu jaraknya rumah Edo ke rumah nenek ke satuan meter. Ya, berikut penjelasannya. 5 km 300 meter bisa kita tulis 5 km tambah 300 meter. Kemudian kita bagi menjadi 2, 5 km dan 300 meter. Yang kita rubah adalah 5 kilometernya menuju ke meter. Berarti 5 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 5000. Setelah itu kita jumlahkan 5000 dengan 300. Ketemu hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter yaitu 5300 meter. Sekarang kita bandingkan dengan jarak rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523. 5300 dengan 1523. Maka lebih besar 5300. Berarti kesimpulannya adalah jarak yang paling jauh adalah rumah Edo ke rumah nenek. Contoh soal cerita selanjutnya. Pesawat A dan pesawat B sedang melakukan penerbangan. Ketinggian pesawat A saat ini adalah 3000 meter. Sedangkan pesawat B adalah 4325 meter. Pertanyaannya, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Pertanyaan kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Sedangkan pertanyaan ketiga, berapa perbedaan ketinggian antara pesawat A dan pesawat B? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang A. Ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer. 3000 meter kita rubah ke kilometer, naiknya 3. Berarti 3000 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 3. Kemudian yang soal yang B, ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer yaitu 4325 meter. Caranya kita pisah menjadi dua bagian.
yaitu 4000 meter dan 325 meter. Yang kita rubah adalah 4000-nya. Kita rubah ke kilometer, berarti dibagi 1000. Ketemu hasilnya, nolnya kita coret, yaitu 4 kilometer. Tinggal kita jumlahkan 4 km dengan 325 meter, yaitu 4 km 325 meter. Jadi satuannya ada 2 km dan meter. Kemudian yang C, berapa perbedaan ketinggian? Ingat, perbedaan ketinggian itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 4325 meter dikurangi 3000 meter, hasilnya adalah 1325 meter. Alhamdulillah. Ya, tahukah kalian apakah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat? Ya, alat yang digunakan dinamakan altimeter. Apa? Altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Ya, agar lebih jelas lagi kita coba 2 soal cerita lagi ya. Ya, soal yang pertama. Jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4730 meter. Pertanyaannya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Jawabannya, karena yang ditanyakan adalah perbedaan, maka dikurangi nilai yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 4740 dikurangi 2500. Kita lihat dengan cara susun, kita kerjakan, hasilnya adalah 2240. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo adalah 2240 meter. Alhamdulillah. Soal cerita terakhir. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Perhatikan, karena yang ditanyakan sisa jarak, maka caranya adalah jaraknya total atau jarak dari Jakarta ke Bandung kita kurangi dengan jarak yang sudah ditempuh. Berarti 130 km dikurangi 50.000 meter. Ya, bisakah dikurangi? Ya, bisa. Karena satuannya masih beda, maka kita rubah dulu satuannya dari meter ke kilometer, karena dari pertanyaannya diminta ke kilometer. Berarti kita rubah 50.000 meter, kita rubah ke kilometer, 50.000 dibagi dengan 1000. Hasilnya kita coret nolnya 3, caranya 50 dibagi 1, yaitu 50 km. Jadi bisa kita tulis 130 km dikurangi 50 km. Sekarang bisa dikurangi. Hasilnya adalah 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.